Menindaklanjuti hasil pertemuan Menteri Dalam Negeri bersama Gubernur dan Bupati Wali Kota Semaluku pada tanggal 11 Januari lalu, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah menggelar rapat koordinasi pemaparan program dan strategi pengendalian inflasi tahun 2024 yang berpusat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dengan dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, instansi vertikal beserta unsur terkait lainnya. Memperhatikan arahan Pak Gubernur, Pak Sekda yang baru tadi sebelum rapat untuk pertemuan mengenai sinkronisasi program pada hari ini isinya konkret, terukur, dan diimplementasi, tidak dalam konteks kerangka-kerangka yang teoritik. Itu pesannya untuk saya. Yang kedua, pastikan agenda-agenda kerja kegiatan real berkaitan dengan TPID Provinsi Maluku tahun 2024 sebagaimana arahan Pak Mendagri dan Pak Gubernur. Apa itu? Yang pertama, soal bagaimana aksesibilitas mengenai produksi, analisis yang betul. Apa bahan pokok yang surplus dan apa bahan pokok yang defisit. Pastikan distribusi siapa yang tanganin duitnya berapa. Pastikan kegiatan action di lapangan, intervensi yang dilakukan itu berapa kali. Gelar pangan murah berapa kali. Tempatnya di mana. Perlu 2-3 kabupaten di mana, hari apa dan jam berapa, volumenya berapa banyak, spesifik Pak. Itulah yang dibikin oleh Dinas Ketapang dan Indak yang kemarin. Ya, itu yang pertama Pak. Semua program ini anggarannya 7,1 M yang sudah terdistribusikan di 9 OPD plus 1 mengenai infrastruktur, dijabarkan lagi secara spesifik. Konkret dari kegiatan itu apa? Hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi dan koordinasi dan seterusnya. Boleh diikutkan langsung pada action, langsung di lapangan. Ya. Yang kedua, anggaran yang kita gunakan ini dibagi Pak per komoditas. Komoditas itu dengan gunakan skala prioritas. Apa prioritas yang disampaikan oleh BPS? Yang paling banyak bergejolak di dalam TPID harga bahan pokok ini adalah cabai, beras, bawang. Konsentrasi di situ karena itu udah agenda bulanan yang ada. Kalau kita baca di 2023 konteksnya seperti itu. Berapa uang dan berapa volume. Kemudian dikerjasamakan dengan Bulog, libatkan juga instansi dinas yang terkait bersama-sama dengan distributor. Yang ketiga, buatkan agenda ini timelinenya Pak Karo. Tolong dicatat baik-baik ya. Setelah pertemuan ini ada timelinenya, di breakdown agenda ini harian Pak. Kerja TPID sekali lagi kerja tiap hari Pak. Karena hari Senin kita sudah ketemu dengan Pak Mendagri untuk meminta progress reportnya. Harga hari ini berapa? Buatkan itu per kabupaten kota berapa, stok untuk mingguan berapa banyak, sebagai bentuk untuk melakukan intervensi langsung ke lapangan Pak. Yang keempat, semua yang kita bergerak di sini apabila anggaran yang sudah ada atau teralokasi di 2024 dari Direktorat Jenderal Anggaran karena ini emergensi atau prioritas, bisa dilakukan asistensi untuk rasionalisasi kemarin sepanjang itu tidak melampaui atau bertentangan dengan aturan Pak. Ya, poinnya itu Pak. Yang kelima, ada gerakan-gerakan inovasi baru di TPID 2024 yang tadi diusulkan. Ada ritme baru. Usulan tadi dari Pak Kasrul, yaitu yang berkaitan dengan tim apa namanya tadi itu? Tim pengawasan TPID. Tim pengawasan TPID ini
melakukan pemantauan, pengawasan, tidak berhenti sampai di situ, tapi pada intervensi. Begitu ada gejala, siapa yang bertanggung jawab? Untuk itu dibuatkan SK yang permanen, Pak, mengenai tugas dan fungsi dan kapan kita melakukan pengawasan, sehingga ini terkontrol dengan baik. Di dalamnya itu juga ada unsur pengawasan yang dilakukan oleh Ditkrimsus yang tadi disampaikan oleh beliau, untuk melakukan pengawasan-pengawasan supaya kebutuhan pokok ini tidak salah sasaran dan sesuai dengan aturan dan mekanismenya, Pak. Dalam usulan ini juga tadi kita berusul kalau ada mobil untuk mensupport kita mengenai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja TPID ini. Saya kembali lagi, Pak, pada besaran alokasi anggaran. Ini di breakdown sekali lagi, Pak Ongki, Pak Bapeda, Badan Keuangan, Biro Ekonomi, duduk bareng, Pak. Sisir kembali, mohon maaf, katakanlah Dinas Ketapang untuk gerakan implementasi ini berapa tadi? Dasar paling murah 50 juta. 50 juta, Pak. Terus kita mau menyimpulkan apa pertemuan pada hari ini? Yang kita mau konkretkan ini, bagaimana sinergi mensinkronkan program ini. Untuk gelar pangan murah menurut saya 500 juta itu kurang, Pak. Kan bukan Bapak konsentrasi di Ambon, Bapak bisa konsentrasi juga di tempat lain. Makanya kita satu tempat gitu loh. Ya, ini review kembali Pak Karo, dan yang terakhir rapat hari ini Pak Karo, setelah Bapak review dibikinkan dia punya namanya action plan-nya. Mulai dari Januari sampai dengan Desember per 3 bulan, intervensi di Januari apa, di breakdown spesifik, Pak. Di sisi produksi apa, di sisi distribusi apa, di harga berapa, siapa yang ada anggota TPID untuk intervensi, sesuai dengan apa, Pak. Roadmap yang ada di TPID itu spesifik, plus anggarannya, Pak. Bersama-sama juga dan tentu dengan Bank Indonesia. Kuncinya adalah itu, Pak. Intinya sinkronisasi program hari ini, cash by cash, uang intervensi tidak boleh harga inflasi melebihi daripada yang sudah ditargetkan 2024 oleh pusat 2,5 plus minus 1, Pak. Ya, Pak Karo. Dan yang terakhir, setelah kita memiliki ya semacam program konkret yang sudah terkoneksi di dalam TPID Maluku ini, baru kita ngundang Kota Ambon, kita ngundang Kota Tual, dan kita undangkan Malang, sinergikan program ini. Dia melakukan apa, kita melakukan apa, supaya kita bisa intervensi dalam semua lini sehingga inflasi ini kita bisa jaga. Ya, terakhir sekali khusus untuk bongkar muat, saya ulang lagi. Tadi disampaikan oleh Pak dari Ditkrimsus, saya udah mintakan kemarin sama Dinas Perhubungan, mudah-mudahan dia udah bikin menyurat ke semua yang berhubungan dengan pemasukan bahan pokok di Ambon, prioritas dan skala-skala prioritas. Jangan ada double handling, jangan ada barang yang mandek di situ bahan pokok yang belum terdistribusi. Sebagaimana Bapak bilang, begitu mandek di situ 3 hari, orang membutuhkan pangan, kan kontainer juga berjalan pada waktunya, Pak Kadis. Jadi hati-hati dengan ini supaya ini bisa jadi dalam satu hal yang konkret. Untuk itu Pak Karo, ini arahan Pak Sekda, saya atas nama Pak Sekda dan memerintahkan saya untuk memimpin pertemuan ini. Tolong paling lama hari Senin ini laporkan yang spesifik, rincikan clear satu ke satu. Sudah itu sampaikan langsung di grup TPID, kecuali hal-hal yang urgensi tinggi. Ya, setelah ini kita tetap agenda rapat setiap hari Jumat, Pak Karo. Itu kita udah sepakati. 3 kali kepala dinas yang tidak hadir sudah disampaikan itu Pak Sekda sampaikan ke beliau sesuai dengan permintaan beliau. Ya, apa yang diperintahkan pimpinan kita lakukan sebagai bawahan, Pak. Ya, kemudian rapat kita dengan kabupaten kota kapan? Kemudian kita punya penyusunan neraca pangan itu hari apa yang kemarin? Hari Selasa. Minggu depan neraca pangan udah selesai. Kemudian kita uji lagi materialnya itu apa sesuai enggak? Supaya itu pegang jadi benchmarking kita, pedoman di dalam melaksanakan kegiatan. Ya, itu barangkali Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita sudah dari jam 2 sampai dengan hari ini, begitu hasilnya melayang hari ini, maka kita akan melayang, Pak.
sekali lagi sekretariat DPID mainkan fungsi koordinasi ini clear and clean, Pak. Besok langsung dengan Bapenda dan Badan Keuangan asistensi kembali, undang Pak Kadis, boleh nggak kita kasih lakukan seperti ini dalam kepentingan DPID? Ada kelebihan di sana, bisa nggak ngasih ke sini? Contoh misalkan di ketahanan pangan, misalkan di dinas perikanan, ikan harga berapa, uangnya cuma berapa, 100 juta, 180 juta, bikinnya juga berapa kali, 1 minggu 2 kali, dia mau melakukan, uangnya dari mana gitu loh. Ya harus kita memperhitungkan begitu, jangan kita bilang itu Pak Kades ya, gimana dia nggak laksanakan, ya kita harus nanya juga mereka gitu loh. Ya, saya kira gitu, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan dalam pertemuan hari ini, untuk pimpin rapat ini. Ya, semoga hasil ini clear dan kita tunggu ini diupload rinci dengan timelinenya. Semoga ini tidak menjadi kesalahan-kesalahan lagi masa lalu. Kita akan tetap survive di 2024. Amin. Semoga TPID Provinsi Maluku bisa menjadi juara di tingkat nasional, Pak. Amin. Kita sama-sama berdoa dan bekerja keras. Masa provinsi lain bisa, kita nggak bisa, gitu loh.